Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'du, Bapak sekalian jemaah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, masih bab keutamaan lapar. Sekarang hadis yang ke-23. Dua nomor 23. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-23. Wa an Abi Muhammadin Fadholah tabni Ubaidin al-Ansari radhiyallahu anhu anahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan dari Abi Muhammad Fadholah bin Ubaid al-Ansari, mudah-mudahan Allah meridhoi padanya, bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tubah, berbahagialah liman pada orang yang Buddha diberi petunjuk lil islami pada Islam. Wa kana aishuhu, dan adalah penghidupannya kafafan, keadaan cukup, wa qani'a, dan qanaah, merasa cukup. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan hadis Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun, dan Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis yang hasan. Jadi amat berbahagia buat kita ini, bahagia sekali lah orang yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala untuk memahami daripada din al-Islam ini. Kemudian dalam penghidupannya dia, dalam maisha dia itu, kehidupannya itu kecukupan. Dia bersifat qanaah, mencukupkan barang sesuatu yang diberi dari Allah Ta'ala, pemberian daripada Allah Ta'ala. Jadi dia membelanjakan apa yang Allah berikan ini sesuai dengan kebutuhan dia. Dia menutup daripada kebutuhan, bukan untuk mengejar daripada keinginan. Jadi kalau kita pahami Bapak sekalian ya, kalau di dunia ini mengejar keinginan, ini seperti orang yang berlomba tanpa finish. Sebab apa? Keinginan masing-masing orang itu akan terus berkembang, ya, berkembang.
Dia mempunyai sesuatu tapi menginginkan sesuatu yang lain. Berbeda dengan orang yang qanaah. Ya, orang qanaah. Orang qanaah itu bukan orang malas. Orang qanaah itu bukan orang yang tidak berusaha. Tidak. Meskipun dia orang kaya, tetapi dia membelanjakan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya. Ya, itu saja. Mencukupkan apa yang Allah berikan, sehingga penghidupannya kehidupan yang selektif, yang teratur. Karena apa? Mereka ditunjukin Allah Ta'ala untuk memahami daripada kita Islam ini. Kan telah lewat bahwasanya Islam itu adalah agama yang tinggi, tidak ada yang tinggi lagi soal aturan-aturan Islam ini. Kita juga bersyukur kepada Allah Ta'ala diberi kepahaman daripada ini. Nah, kalau tak kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala, kita jalankan aturan Islam ini. Jangan sampai kita cuma muji-muji kebaikan Islam, tapi kita tidak melakukan Islam. Itu namanya tidak bersyukur. Ada kesempatan kita ini berbuat satu kebaikan, tapi tidak melakukan kebaikan. Ini kan jadi penyesalan di akhirat kelak. Hadis yang ke-24, wa ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layaliya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam di beberapa malamnya al-mutatabi'atan tawilan, ya, berterus menerus dalam keadaan tawiyan, keadaan lapar. Wa ahlu, dan bisa keluarganya, bila istrinya gitu ya. Dan istrinya atau keluarganya la yajiduna, mereka itu tidak mendapati asyaan, makan malam, asyaan, makan di waktu malam. Wa kana aksaro, dan adalah kebanyakan kuburihim, roti-roti mereka itu kuburus syairin, roti terbuat dari gandum. Jadi kubus ini adalah roti yang dari gandum, yang dibuang kulitnya saja, tidak dilembutkan, kemudian dimasak tanpa merasa apa-apa, ya, gitu. Walau alam, ceritanya kalau di pasar Kliwon Solongan banyak cek di sekitar Mustaqim. Itu kalau masakan orang-orang sana itu, kalau misalkan daging ya daging saja, nanti bumbunya itu disendirikan. Ya kalau makan itu ditutul-tutul, tidak dicampur sebagaimana kita ini memasak. Ya, masak itu bumbunya langsung dicampur, nanti diangkat, masaknya itu sudah campur saja. Gitu. Dan ini pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakan roti, kemudian dikasih cuka, sehingga ada rasanya. Dan beliau mengatakan sebaik-baik makanan adalah roti yang diberi cukai, karena ada rasanya, kecut-kecut, tawar kan tidak ada rasanya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Jadi Nabi itu bermalam di beberapa malam terus menerus, berurutan, malam pertama, kedua, ketiga, tidak disela-selai, dalam keadaan lapar. Kemudian dalam semua keluarganya, dari istri yang ke-9 itu berurutan, itu tidak pernah makan malam.
karena tidak dikenal. Zaman sahabat tidak dikenal makan malam, makan siang, makan waktu pagi itu tidak dikenal. Jadi makan itu ya ketemu makanan dia makan, ketemu pagi dia makan di waktu pagi, ketemu makanan di waktu siang dia makan di waktu siang. Bahkan mereka itu disebutkan minum itu termasuk makan. Minum termasuk makan. Kalau kita kan makan itu ya siang, kalau pagi kan sarapan, siang makan, kalau agak sore ya mindoni gitu. Dan makan malam. Ada orang yang mau tidur makan lagi. Jadi kita makannya kan, insya Allah, makannya kan kemarin sampai tumbuhlah orang-orang yang akhir zaman itu, kemudian mereka menjadi gemuk-gemuk. Nah, gemuk dan kurus itu sebenarnya tidak menjadi ukuran orang baik dan jeleknya, ya, tidak menjadi ukuran baik dan jeleknya. Cuman dinisbatkan kalau orang yang gemuk itu sudah orang berpandangan oh ini begini dan begitu, tapi tidak itu menjadi ukuran. Bahkan nyatanya juga banyak orang-orang gemuk yang masya Allah ibadahnya juga ini artinya penghidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam keadaan yang kekurangan, meskipun beliau wa an Fadlata bin Ubaidin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla bin nasi yakhirru rijalun min qamatihi fi shalat. Dan dari Fadlah bin Ubaid radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apabila sholat dengan orang banyak, artinya menghina orang banyak, yakhiru tersyukur rijal beberapa orang laki-laki min qomatihim dari berdirinya fi sholati pada waktu sholat, minal khososoti dari apa keperluan. Yang dimaksud di sini adalah kelaparan. Wahum dan mereka itu ashabus sufati, penduduk apa yang menempati, ya ashabus sufa ini yang menempati emperan masjid. Hatta yaqula al-a'rabi, sehingga orang-orang Arabi itu berkata, haulai majani, mereka itu adalah orang-orang yang gila. Fa'idha sholla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat, maka ketika sholat Rasulullah sallam insarafa ilaihim, selesai sholat tadi, maka ketika selesai sholat Rasulullah SAW insarafa ilaihi, bubaran kepada mereka, ya, menyingkir dari sholatnya pada mereka. Fakola, maka beliau bersabda, lau ta'lamuna, kalaulah kalian sama mengetahui, malakum apa-apa yang pada kalian indallahi ta'ala, pada hadapan Allah ta'ala, la ahbabtum, sungguh kalian itu mencintai, sungguh kalian itu menyukai, antazdadu, bahwasanya akan ditambahlah fakotan, kemiskinan, wa hajatan, dan keperluannya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Al khososatu, kalimat khososah tadi itu al fakotu,
kemiskinan, wal ju'u syadidu yang dan kelaparan yang sangat. Ya, apa dia miskin kemudian atau lapar yang sangat. Sosok lagi. Jadi orang dulu itu ukurannya itu orang lapar itu sampai semaput. Sampai di orang lain itu orang Arab itu orang-orang pinggiran daripada orang Arab pinggir, orang Arab pegunungan desa. Itu mengatakan wah dia ini orang gila ini. Jungle itu orang kejinan ya, padahal dia apa? Subur. Lah setelah itu kan kayak Maido, kayak Gersulor mungkin itu Nabi kemudian menyingkir pada mereka, kemudian beliau bersabda, kalaulah kalian itu sama mengetahui apa yang pada diri kalian di hadapan Allah Ta'ala itu, kalian akan mencintai dan ingin ditambah kemiskinan dan keperluannya. Jadi kalau kemiskinan minta ditambah, kemudian keperluannya itu, laparnya ingin ditambah itu, kalau di hadapan Allah Ta'ala tahu pahalanya, maksudnya begitu. Dan ada juga orang-orang kaya itu masa-masa tuanya itu sibuk menjual aset-asetnya dengan tujuan apa? Supaya di akhirat kelak itu tidak membebani dia ketika di hadapan oleh Allah Ta'ala. Ada salah satu sahabatnya mau meninggal itu punya tempat, punya wika tempat air yang terbuat dari kulit yang sudah disamak. Itu bingung mau tak kasihkan siapa ini, kasihkan dia. Supaya apa? Dia menginginkan beban di akhirat itu tidak ada pertanyaan, karena susah. Apalagi soal harta benda ya, dapatnya dari mana dan dibelanjakan untuk apa? Berat mereka. Tapi hal yang semacam itu kita saja ini kalau disuruh milih kaya atau miskin, jadi milih. Saya juga begitu. Bisa ada kan gitu. Bisa begini dan begitu dan begitu. Walaupun ada juga orang kafir miskin banyak, orang miskin tapi kafir banyak, orang miskin tetapi maksiat pada Allah Ta'ala. Tapi cara nalar itu ya kemaksiatannya orang miskin dan kemaksiatan orang yang punya duit itu lebih menonjol, lebih ada kesempatan yang luas. Orang-orang kaya dia mau apa saja bisa, tidak terhalang. Semestinya seperti itu. Tapi ya banyak juga orang-orang kaya yang harta bendanya itu terus-menerus diinfakkan di jalan Allah gitu ya. Tapi juga Allah memberikan terus-menerus. Karena apa? Catatannya catatan orang kaya. Jadi jangan beranggapan kita bekerja itu biar kaya, tidak. Karena banyak orang yang kerja keras tapi miskin juga. Tidak ada peluang kerja. Kerjaan itu hanya sebagai bentuk ikhtiar yang Allah perintahkan kepada hambanya supaya berbuat, dan itu diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Kaya dan miskin itu bukan ada hubungannya dengan pekerjaan sebetulnya. Orang kan sering kerja makan apa, apalagi disambungkan dengan sekolah. Nah, sekolah dulu suka di kerja, itu salah. Karena sekolah itu biar pintar. Kalau sudah sekolah mencetak kuli ya tidak ada bedanya, sama saja. Sok naik lulus beda tuh kuliah, besok bisa lulus ya bisa kerja, sama saja. Artinya orang yang punya ilmu itu adalah orang yang akan dimuliakan oleh Allah. Wajiban bagi. Adapun yang di dunia ini ya
Man aradat dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aradat akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradat dunya wal akhirah fa alaihi bil ilmi juga. Semuanya dengan ilmu pemimpinan itu. Dan ini yang ditanyakan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu kepada juru kunci bukan sekretarisnya, katibnya, sekretarisnya, namanya Kumail. Kumail, kamu tahu enggak apa bedanya harta dan ilmu? Dia bisa jawab bedanya. Kemudian Imam Ali menyebutkan, kalau harta itu kamu akan disibukkan untuk menjaga hartamu, sementara kalau ilmu kamu akan dijaga dengan ilmu. Tidak kata dah sampai itu sholat sampai tersungkur karena lapar. Kalau sekarang kan jarang gitu. Orang kelaparan seperti ini jarang. Kita pergi kemana aja, ke teman, ke saudara aja ditawari, bahkan mungkin subuhan itu aja, masya Allah banyak. Jarang orang lapar. Wan Abi Karimata Al-Miqdad bin Mahdi Karibah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, aku pernah mendengar kata si Miqdad bin Mahdi Karib, dia pernah mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bersabda, "Ma'mala'an, tidaklah memenuhi adamiyun, manusia maksudnya, adam manusia, wi'aan, tempat, wadah, syarron yang jelek, min batin, dari perut. Tidaklah memenuhi anak Adam satu tempat yang jelek itu kecuali perutnya. Penuhi. Bihasbi bani Adam, telah mencukupkan ibnu Adam itu ulatun, beberapa suapan, yukimna, yang untuk menegakkan sulbinya, tulang sulbinya. Fa in kana, maka jika ada, lama halata, jika harus dilakukan, fasulusu, maka sepertiga itu lito'ami, untuk makanannya, wasulusu li syarobi, dan sepertiga lagi untuk minumnya, wasulusu, dan sepertiganya tadi li nafsihi, untuk nafasnya, nafsinya, dirinya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Jadi kalau dipenuhi makanan saja, tidak ada sesuatu yang jelek kecuali perut ini, perutnya Adam ini. Kalau dipenuhi dengan makanan. Jadi sebetulnya anak Adam itu beberapa suapan, pinten-pinten sendok, satu sendok, 100 sendok, enggak. Untuk menguatkan daripada tulang sulbinya. Ya, jadi makan itu supaya kuat jasad kita ini, dan kuat ini supaya bisa beribadah. Kan kekuatan kita ini kan
ditanyakan oleh Allah. Masa longgarnya ditanyakan Allah, masa mudanya ditanyakan Allah Ta'ala, masa longgarnya juga ditanyakan oleh Allah Ta'ala. Termasuk masa kuat-kuatnya kita ini, kekuatannya dipakai untuk apa. Maka kalau harus dia melakukan itu, maka ya dibagi tiga. Maksudnya ya sepertiga untuk diisi untuk makanan, kemudian sepertiganya minum, kemudian sepertiganya untuk supaya bisa napas. Itu artinya kalau orang warga napasnya sulit, biasanya terngantuk karena berat kan, kerjanya berat. Apalagi makan tanpa minum, ngoyo kerjanya. Kayak molen itu buat ngangge banyu. Gilir kosong terus energinya habis ke sana, akhirnya pun menolak. Jadi sebetulnya tidak ada larangan memakan sebelum kan ini doa nopo hadis nopo buat tadi oke. Selesaikanlah makan sebelum sebelum kamu kenyang. Ternyata hadisnya ini. Karena pernah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dijamu oleh orang Madinah juga, sahabat dari orang Madinah, orang Ansor, ketika beliau lapar kan keluar. Nah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu itu keluar juga dalam keadaan yang sama, ketemu, tak ajak ke temennya, nah, kata Rasulullah. Ternyata temennya keluar, yang ada cuma istrinya. Ya. Setelah itu ada orang yang menjemput Nabi dan dua sahabat termulia ini, diajak sana, akhirnya disuguh kurma yang masih pentil, kurma yang sudah kemerangkup, ada kurma yang sudah matang. Sampai diberi minuman susu kambing. Susu kambing. Memang dulu zaman Nabi minumnya susu kambing, tidak susu kambing, susu unta ya. Susu sapi itu tidak apa-apa. Setelah itu selesai, kambingnya disembelih, disuguhi tamu. Masya Allah, baik-baiknya orang itu seperti itu. Sampai Rasulullah, bahasa kita ini, nah, kenyang, masa kenyang. Masya Allah, artinya boleh. Yang penting tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Apalagi kalau puasa itu nih, buat iso ngerim. Dan begitu adzan atau begitu waktunya sudah maghrib, udah. Kalau masa anak-anak kecil kan sebelum maghrib itu sudah ditaruh di meja, terus tidur-tiduran, di atas ada jam, terus ini jam, suwi, dan ini anak-anak kan begitu waktunya tiba, ya sudah santap semua. Dulu pernah kami seperti itu, anak-anak juga, karena udah paling minum dulu, kemudian kok wis komat aja ikut sholat dulu. Kemudian buka. Setelah itu nanti tadarus juga masih ada makanan lagi kan. Puasa itu Masya Allah. Kalau tidak bisa ngerem, ya tidak. Penuh. Ngantuk ini mau sesak sampai mau bernapas itu karena tetap terbagi ini dulu. Terbagi ada makanan, ada minuman, kemudian untuk dirinya untuk bernafas bulan ini. Dan hadis ini juga hadis Tirmidzi ya. Hadis ini tergolong hadis yang hasan juga ya. Hasan juga. Insya Allah hadis ini mudah ya dibaca, insya Allah bisa kita pahami. Ukulatun ini beberapa suapan ini. Air lukomun, nah ini lukom itu suapan, yaitu suapan. Akulatun itu adalah lukomun, suapan.
Hadis berikutnya, hadis yang ke-27, Wan Abi Umamata Iyas bin Ta'labata Al-Ansori Al-Harithi radhiyallahu anhu qala dzakara ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauman suatu hari, indahu di hadapan beliau, hadapan Nabi itu ad-dunya, ya urusan dunia, kesenangan dunia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tasma'una, adakah tidak kalian itu mendengarkan, adakah tidak kalian itu mendengar, karena kalian itu mendengar. Innal badadata, sesungguhnya kesederhanaan itu minal iman, dari bagian iman. Innal badadata minal iman, sesungguhnya kesederhanaan itu merupakan bagian daripada iman. Yakni, yaitu at-taqafula. Takul itu ya sama itu, sama badadah itu, sama kesederhanaan tadi. Sederhana. Rawahu Abu Dawud, berarti Abu Dawud, al-badadatu, kalimat al-badadah tadi bilba'i, dengan huruf ba yang muwajjati, muwahhadati, yang bertitik satu, wadzalla ini, dan dua dzal, al-mujamata ini yang keduanya itu bertitik za semua. Wahia, dia itu adalah rosa satu, al-hayati, al-hayatu, hayati itu kan keadaan. Watarku, dan meninggalkan fakhirin nasi, ini fakhir, kemewahan manusia. Libas bukan linas, masya Allah, libasi, pakaian. Jadi meninggalkan kemewahan pakaian. Wa ama, dan adapun at-taqafulu, fabil kofi, maka dengan kof, wal ha'i, dan dengan ha, setelah kof dengan ha ini. Qala ahlul lughati, berkatalah ahli bahasa, al-mutaqal hilu, gua, dia itu ar-rajuli, seseorang yang alaya bisu, yang kering, maksudnya kurus, maksudnya kurus, min khusyunati, dari keberatan al-aisi.
penghidupan, itu beratnya penghidupan. Watarki dan meninggalkan at-tarofi, kenikmatan, ya, sama kesenangan. Rosa satu kita belum tahu nantinya. Wahya Rosa satu di Saudi, tinggali di Komus ketemu Rosa satu. Ini keterangan yang dibuat oleh Imam Nawawi untuk menerangkan hadis yang di atas. Sementara hadisnya itu sahabat-sahabat Rasulullah itu di suatu hari itu di hadapan Nabi itu menceritakan tentang kesenangan dunia, kenikmatan dunia. Sampai Nabi berikan jawaban, apakah kalian tidak mendengar? Ya. Apakah sampai 2 kali? Bahwa kesederhanaan itu daripada iman, kesederhanaan daripada iman. Kesederhanaan itu artinya bukan orang yang orang ngitok-ngitok nikmati Allah. Nah, kan kita perlu juga wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Punya rezeki, beli baju bagus, buat sholat, itu kan nikmatnya Allah Ta'ala. Bukan begitu. Sebetulnya dia bisa beli pakaian yang bagus, tapi dia tambal-tambal pakaiannya banget, duitnya aja. Itu ya kurang baik. Bukan kesederhanaan, bukan seperti itu. Sederhana itu ya biasa-biasa saja. Kalau dia belanja itu tidak mengalahkan dari kebutuhan yang lain. Misalkan beli pakaian sampai mengalahkan kebutuhan pokok makannya. Di pakaian 200.000 misalnya. Padahal kebutuhan pokok untuk makannya tidak ada misalkan. Atau mungkin ditawar-tawari sesuatu yang menggiurkan, kredit mungkin gitu. Insya Allah kreditan itu namanya utang. Kalau orang-orang yang tanah hidup sederhana, pokoknya ya pakaiannya udah pantas itu saja, ya, pantas ya pakai, tidak merusak daripada kebutuhan yang lainnya. Sederhana itu macam-macam ya. Sederhananya orang miskin sama sederhananya orang kaya itu berbeda. Mungkin kita ada mobil lewat, mobil taruhlah tidak begitu baik saja. Kalau buat kita kan sudah mewah, Avanza itu kan sudah mewah. Mungkin orang yang punya itu hartanya banyak itu ya, duitnya miliaran, ya sederhana. Sehingga ya parkir mobil itu yang kadang gon-goni surat dilebokkan itu mas nunggu wae, dianggap tidak berharga mungkin seperti itu. Tapi buat kita, masya Allah, istilah orang kaya itu beli mobil kayak beli karak, istilahnya ya. Tapi karena orang miskin beli karak kayak beli mobil kosong. Istilahnya mbak zaman ini gitu. Mobil kayak itu karak itu kan sedulur dadi. Ini lempur kosongan kayak tuku mobil. Balik-balik begitu. Nah, tapi kesemuanya itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Kekayaannya bukan kemiskinannya, ya. Bukan wajahnya, bukan tinggi besarnya, bukan pendeknya, bukan kulit hitam, bukan kulit putih. Bukan negara mana, dari asal mana, bahasa apa sama saja. Yang penting dia bertakwa kepada Allah Ta'ala, itu orang yang termulia. Maka kita kalau mau mengambil contoh, tidak usah tanggung-tanggung. Contoh orang yang termulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejauh mana kita mengikuti kekuatan kita mengikuti dan kita sunnah. Kita lakukan akidah kita, kemudian kita perbaiki kehidupan sunnah secara sunnah kita. Jadi yang paling pokok akidahnya harus
Karena tadi kan disebutkan orang yang paling bahagia itu adalah orang yang hidupnya itu ditunjuki oleh Allah Ta'ala, diberi pemahaman tentang keislaman ini, kemudian penghidupannya cukup. Cukup itu relatif, susah untuk memaknai cukup ini. Ada orang kaya ya kurang saja, semakin kaya semakin banyaklah utangnya, karena itu tadi tidak berdasarkan kebutuhan tetapi mengejar keinginan-keinginan yang tidak akan puas-puasnya. Sudah waktu isya, sekalian kita berkoli pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.